adik-adik semuanya, apa kabar nih minggu ini? Nah, sekarang kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita ya. Sekarang semua siapin Alkitabnya. Dan akan angkat satu lagu, yaitu Terima Kasih Tuhan. Kita akan mengatakan bahwa kita mengucap syukur untuk sepanjang minggu yang telah kita jalani bersama Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Katakan lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan lagi ya, terima kasih Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi ya adik-adik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan lagi, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku Buat anugerah-Mu Tuhan. buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. sekali lagi ya. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah adik-adik, yuk kita semua lipat tangannya, kita tutup matanya, kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam hati, terima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan Yesus sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Dan sekarang kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami dapat memuji, menyembah nama-Mu dengan baik, dan kami bisa menerima firman Tuhan pada hari ini. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, masih semangat memuji nama Tuhan gak nih? Nah kakak-kakak yang di sini masih pada semangat gak? Masih. Nah sekarang kita akan bersuka karena hari ini adalah harinya Tuhan. Yuk kak! Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita
Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita apa? Kita bersuka. Senyum yang mana nih? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Lagi ya bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, mari bersuka, mari bersuka, bersuka citalah. Ya adik-adik, kita harus selalu bersuka ya, apalagi karena ini kita lagi ibadah sekolah minggu, kita akan bersuka memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan memuji nama Tuhan lagi. Sekarang adik-adik masih semangat ya? Semoga masih pada semangat ya. Kita akan nyanyikan KSIH. Nah adik-adik di rumah boleh nyanyikan sambil pakai gerakan. Yuk Kak! KASIH, 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 kasih. Sekali lagi ya, pakai gerakan coba. KASIH, 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 kasih. Apa sih kasih itu coba? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Depan lagi ya. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa sih? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang pada teman, seperti kasih Yesus. Ya, jadi kalau kasih itu harus sabar ya, tidak suka marah-marah. Nah, sebelum kita akan masuk ke firman Tuhan, adik-adik udah siap belum nih sama Alkitabnya semua? Semua sudah siap ya? Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan menyanyikan satu lagu. Kita akan nyanyikan bahwa firman-Mu Tuhan adalah kita bagi kaki kami. Semua ambil sikap yang baik, semua ambil sikap doa ya, karena kita akan menyembah nama Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan lagi, firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang Tuhan, Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sini. dan takkan ku takut. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
kita akan berdoa untuk menerima firman Tuhan ya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Stephen. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom adik-adik sekalian, apa kabarnya hari ini? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat semuanya. Amin. Semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Pagi ini kakak sangat mengucap syukur kepada Tuhan karena mendapatkan kesempatan dari Tuhan untuk berbagi cerita firman Tuhan kepada adik-adik sekalian yang ada di rumah, dimanapun kalian berada hari ini. Kakak percaya kalian akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu siapkan hati, siapkan telinga, siapkan mata, siapkan Alkitab. Semuanya disiapkan untuk menikmati firman Tuhan. Tadi kalau Lita sudah menyampaikan terlebih dahulu, siapkan Alkitab. Ya, jangan handphone yang disiapkan lalu main game. Ya kan? Nggak mungkin lah Kak, nggak mungkin main game. Kenapa? Kan handphonenya dipakai buat ngedengerin firman Tuhan, mengikuti ibadah ini. Oh iya juga ya. Belum tentu loh, belum tentu. Kenapa? Siapa tahu kalian menggunakan handphone papa, mama, mami, papi untuk ngedengerin firman Tuhan hari ini untuk ikut ibadah. Tapi handphone kalian sambil pakai untuk main game. Wah, Kak Stephen mah terlalu berlebihan, suka jujur. Bukan begitu ya. Kakak ingin mengingatkan kita untuk lebih serius di dalam beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kakak ingin berbagi sebuah firman Tuhan kepada adik-adik sekalian. Nah, di belakang Kak Stephen ini ada papan, kemudian ada gambar yang ditempelkan. Bentuknya love, cinta ya, bentuknya love. Di dalam gambar ini ada tulisan. Ayo coba tebak siapa yang bisa dapat menebaknya. Tulisannya adalah, mari kita buka. Tadang! Kebaikan. Ini kakak taruh di belakang dulu ya, supaya tidak mengganggu. Hari ini kakak ingin bicara tentang kebaikan. Sebelum kakak menyampaikan firman Tuhan, kakak ingin mengawali dengan sebuah cerita. Ceritanya begini. Ada satu anak muda, satu saat dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya ingin melihat sorga dan neraka. Kira-kira sorga dan neraka itu seperti apa ya? Itu di dalam doanya ya. Dia berdoa kepada Tuhan. Satu ketika doanya dijawab Tuhan. Katanya dia dibawa oleh Tuhan. Kemudian dibawalah ke satu tempat yang luas, yang besar. Di dalam ruangan itu banyak sekali orang. Ya, dan ada meja yang besar. Kemudian di tengah-tengah meja itu ada bakul. Ya, tempat makanan. Di dalamnya berisikan sup yang enak, wangi, membuat orang lapar begitu. Orang-orang di sekitar meja itu semuanya kurus-kurus. Kenapa? Karena nggak makan. Kenapa nggak makan? Karena mereka tidak bisa mengambil sup yang ada di bakul itu, yang ada di tempat makanan itu tadi. Karena terlalu besar mejanya. Bakulnya ada di tengah, jadi tidak bisa dijangkau dengan tangan. Tapi di tangan mereka itu sebetulnya ada sendok. Cuman saking besarnya sendok, tenaga mereka tidak kuat untuk mengambil sup itu. Jadi ya tetap tidak bisa makan. Anak muda ini bingung, ini apa ini? Lalu Tuhan bilang sama anak muda ini, inilah yang dinamakan dengan neraka. Kemudian pindahlah mereka ke ruangan sebelah. Ruangannya bentuknya sama, modelnya sama, suasananya sama. Di dalam ruangan yang di sebelah ada juga meja besar, di tengahnya ada bakul, di dalamnya ada sup yang enak, wangi. Ada orang yang berkeliling di meja itu. Tapi bedanya, orang-orang yang di sebelah itu, ruangan yang kedua, itu badan mereka itu sehat, gemuk, gagah. Kenapa? Karena mereka makan sup itu. Mereka bisa menjangkau supnya, bisa mengambil makanan itu dan dimakan. Anak muda ini bingung.
kenapa ini beda? Lalu Tuhan bilang sama anak muda ini, oh ini namanya surga. Lalu anak muda ini penasaran, kenapa di sebelah kurus-kurus, di sini gemuk-gemuk. Tuhan menjelaskan satu cerita kepada anak muda ini. Kamu tahu nggak yang di sebelah kenapa begitu? Karena pada dulunya mereka orang-orangnya pelit, tidak suka berbuat baik, congkak, tamak, ya kan, suka mementingkan diri sendiri. Akhirnya akibatnya mereka seperti itu. Sementara orang-orang yang di ruangan yang kedua ini, orang-orangnya baik, tidak mementingkan diri sendiri saja, suka menolong orang, tidak tamak, tidak rakus, orang-orangnya baik. Adik-adik sekalian, ya tentunya jangan bertanya begini ke mama papa ya, emang di surga ada sup, di neraka ada sup. Itu semua sebuah cerita buat adik-adik sekalian bahwa apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kalian menabur kejahatan, kalian akan menuai kejahatan. Kalau kalian menabur kebaikan, akan menuai kebaikan. Kalau kalian biasanya pelit terhadap orang, tidak suka menolong, tidak suka berbuat baik, maka satu saat kalian akan diperlakukan orang seperti itu. Tapi kalau kalian baik, suka menolong orang, rajin di rumah, membantu orang tua di rumah, maka kelak kemudian kalian akan seperti itu, ditolong orang. Nanti kalian sudah dewasa, satu saat pasti menikah ya, punya anak-anak lagi. Anak-anak nanti adik-adik sekalian yang sudah dewasa nanti menikah, pasti anak-anak akan baik terhadap kalian yang nanti sudah menjadi orang tua. Itu ceritanya ya. Jadi hari ini Kak Stephen membawakan sebuah tema tentang apa? Kebaikan. Bicara tentang kebaikan, di dalam Alkitab itu ada cerita ya tentang kebaikan. Ceritanya begini, cerita dalam Alkitab. Satu ketika ada seorang yang turun dari kota Yerusalem ke Yeriko. Ya, dari Yerusalem turun ke Yeriko. Di tengah perjalanan, orang ini dicegat oleh penyamun-penyamun. Penjahat ya, yang suka begal, suka ngerampok, suka mencuri ya, penjahat. Lalu orang ini ditangkap. Wah, ditangkap dia. Kemudian digebukin. Wah, babak belur, bonyok-bonyok semuanya ya, muka, badan dan sebagainya. Luka-luka berdarah-darah dia. Aduh, dia tergeletak jatuh dan wah, dia menangis, tolong. Gak ada yang nolong, gak ada yang nolong. Bukan hanya dipukul, anak muda ini, orang ini dirampok. Ya, orang ini dirampok sama penyamun-penyamun itu. Lalu dibiarin tergeletak di jalan. Wah, kasihan sekali ya. Memang penyamun-penyamun ini memang orang jahat. Tidak patut dicontohi, tidak patut diteladani. Nggak boleh jadi orang begitu ya. Dia sudah terbaring di jalan, dalam kondisi luka-luka, berdarah-darah. Ya, Kak Stephen punya gambar di sini sambil menjelaskan cerita yang di dalam Alkitab itu. Inilah dia. Dia sudah terbaring ya di jalan. Sudah luka-luka, sudah berdarah-darah ya. Ini ada gambar darah-darahnya. Tidak lama kemudian lewatlah seseorang dari Yerusalem turun juga ke Yeriko, lewat di jalan yang sama. Yaitu siapa? Imam. Ya, imam. Nah, imam ini lewat. Salah ya, ini imamnya. Nah, ya tiap perhatikan adik-adik. Ketika imam ini lewat di jalan di mana orang ini tadi tergeletak, jatuh karena dipukulin, dia tidak melewati tepat di jalan itu. Firman Tuhan mencatat dia melewati seberang jalan. Jadi di seberangnya jalan. Jadi bukan di sini tapi di seberangnya jalan. Artinya menghindar dari orang yang luka-luka ini. Tidak menolong, boro-boro menolong, lewat aja enggak di depan yang sedang korban terluka, tapi dia lewat di seberang jalan.
Nah, itu contoh orang yang tidak baik. Dibiarin saja dia terluka begitu saja. Tidak lama kemudian juga datanglah satu orang dari Yerusalem ke Yeriko. Datang ya, datang ke lewat jalan tadi itu. Tapi sama dia dengan orang yang imam ini tadi, sama. Dia tidak melewati jalan di mana korban ini, tapi di seberangnya. Dia tidak mau menolong orang ini yang sudah terluka, terjatuh dan sebagainya. Dia nggak mau nolong ya, dia lewat di seberang jalan. Padahal ini adalah orang Lewi. Yang satu adalah imam. Imam itu apa sih? Imam itu adalah pemimpin agama. Ya, kalau sekarang imam itu ya pemimpin-pemimpin di agama ya. Kalau di kita itu seperti pendeta, gembala, atau yang suka melayani Tuhan di gereja. Guru-guru sekolah minggu juga itu bisa imam loh. Mereka imam-imam melayani Tuhan di dalam bait Allah. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang tiap hari berdoa, tiap hari menyembah Tuhan, tiap hari baca Alkitab. Mungkin ya, kalau tiap hari belum tentu juga ya semuanya baca Alkitab tiap hari. Ya seminggu sekali mungkin iya. Adik-adik sekalian suka baca Alkitab tiap hari enggak? Ada Kak? Alkitab apa? Oh main game rupanya, bukan baca Alkitab. Suka bohong begitu ya. Bilangnya baca Alkitab tapi main game. Orang Lewi juga sama. Orang Lewi ini adalah salah satu suku dari 12 suku Israel. Jadi di bangsa Israel itu, kala itu ada 12 suku. Dan salah satu sukunya adalah suku Lewi. Nah suku Lewi ini tugasnya adalah melayani Allah di dalam bait Allah. Ya, jadi suku ini suku yang dikhususkan untuk melayani Allah di dalam bait Allah. Jadi sebetulnya dengan imam ini tadi ya 11-12 ya sama ya, mirip-mirip aja, mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan. Tapi kedua-duanya ini tidak punya rasa belas kasihan, tidak punya rasa ibah di dalam hati untuk mau menolong yang terluka. Jadi nggak sesuai dengan kehidupan mereka, dikatakan imam, orang Lewi, tapi nggak punya belas kasihan. Berbeda dengan satu orang ini, ada orang yang ketiga ya, yang kala itu lewat dari Yerusalem ke Yeriko juga, lewat tepat di jalan itu. Nah, orang itu adalah orang Samaria. Ya, ini orang Samaria. Kakak betulin gambarnya dulu. Nah, orang Samaria ya. Orang Samaria ini, kalau di dalam cerita Alkitab, Samaria ini adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh bangsa Israel. Jadi orang selalu bilang kalau orang Samaria ini orang yang jahat, orang yang tidak percaya Tuhan, tidak takut Tuhan, orang yang dianggap bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah berhala dan sebagainya. Jadi orang jahat begitu ya. Tapi justru ketika dia lewat di tempat itu di mana ada korban tadi, malahan orang Samaria ini dia yang menolong, berbuat baik ya, berbaik hati menolong yang mengalami musibah. Wah, ini luar biasa adik-adik ya. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Satu, dia menolong orang ini, pertama membersihkan luka-lukanya. Kemudian dia mengobati orang Samaria, orang yang terluka ini diobati oleh orang Samaria, ya, mengobatinya. Setelah mengobatinya, orang Samaria ini menaikkan yang terluka tadi itu ke atas keledai, ya. Keledai, dinaikkan ke keledai lalu dibawa ke kota Yeriko, dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, di kota Yeriko ini dia antar orang ini ke penginapan. Jadi ada penginapan di situ ya. Ke penginapan. Penginapan itu milik dari bapak ini. Ya. Nah, sampai di penginapan, orang Samaria ini merawat yang terluka tadi.
di dalam penginapan itu. Merawat dia sampai dia sembuh. Setelah dirawat, orang ini belum sembuh, tapi orang Samaria ini mungkin punya urusan lain, maka ditinggalinlah orang ini di penginapan. Tapi tidak ditinggalin begitu saja. Dia menitipkan kepada yang punya penginapan, ya, dititipkan kepada yang punya penginapan, kemudian diberikan uang kepada yang pemilik penginapan. Dipesankan, tolong dirawat orang ini. Ya, kalau uang yang saya berikan tidak cukup, kamu membelanjakan lebih dari apa yang saya berikan, nanti saya kembali lagi ganti uang itu. Jadi betapa baiknya orang Samaria ini, adik-adik sekalian ya. Betapa baiknya dia. Menolongnya itu nggak tanggung-tanggung. Menolongnya itu nggak setengah-setengah. Benar-benar menolong secara sepenuh hati. Jadi kalau menolong orang itu jangan tanggung-tanggung. Ya itu mah sama aja ya kalau nolong tanggung-tanggung gitu ya. Ya setengah-setengah. Nolongnya benar-benar serius menolong orang yang sedang terluka. Nah adik-adik sekalian, di dalam kehidupan kita ya, dalam kehidupan adik-adik, diajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik. Senantiasa berbuat baik. Tapi kan Kak, orang yang saya tolongin itu jahat sama saya. Suka ngebully, suka menganiaya saya dan sebagainya. Ya Tuhan mengajarkan untuk mengampuni orang yang berbuat salah kepada kalian. Ya. Jadi untuk dapat berbuat kebaikan, ada satu yang ingin kakak mau sampaikan pada adik-adik sekalian pagi hari ini. Bagaimana cara kita bisa berbuat baik? Nah, tadi ada gambar yang kakak simpan di belakang ini. Gambarnya hati, warnanya putih, ya. Tadi nutupin yang kebaikan ini, sini. Nah, kebaikan yang benar-benar baik itu pasti selalu lahir, selalu datang dari orang yang punya hati yang bersih. Ini, kebaikan itu harus datang dari dalam hati. Hati yang bersih, warnanya putih, bersih, tulus, ikhlas. Itu namanya kebaikan. Jadi kalau kita mau berbuat baik, kita harus punya hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang ikhlas. Bagaimana caranya? Berdoa kepada Tuhan. Minta Tuhan berikan saya hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang mau menolong orang. Walaupun kadang-kadang saya terluka oleh karena orang itu. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Adik-adik ingat nggak waktu Yesus disalib? Ayo, apa yang Yesus ucapkan di atas kayu salib ketika dia sedang tergantung? Salah satu perkataan Yesus apa? Bapa, ampunilah mereka karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Tapi kalau adik-adik doanya beda. Ampunilah mereka karena apa yang mereka perbuat mereka tahu. Tapi cuek mereka. Bukan gitu ya. Ini Tuhan yang berdoa loh. Padahal udah dipukul, udah dihantam pakai cambuk, udah ditendang, disuruh pikul salib, melewati jalan yang namanya jalan Via Dolorosa sampai ke Bukit Golgota, udah ditusuk lambungnya pakai tombak, tangannya dipaku, kakinya juga dipaku. Wah, pokoknya menderita banget. Tapi Tuhan Yesus doa kepada Bapa di surga, ampuni mereka. Itu kebaikan. Karena Yesus punya hati yang bersih, hati yang suci, hati yang tulus. Maka itu adik-adik sekalian, pagi hari ini di dalam sharing firman Tuhan kakak kepada kita semua adalah mari kita berdoa kepada Tuhan untuk minta supaya hati kita memiliki hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang ikhlas. Dan kita menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berbuat kebaikan apa saja yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan percayalah kakak berdoa buat kalian semua ya, masa depan kalian akan diberkati oleh Tuhan. Amin semua. Ya, itulah pesan firman Tuhan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan lewat pertemuan kita, walaupun lewat tayangan video ini,
kita semua diberkati oleh Tuhan. Sampai di sini cerita Kak Stefan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nanti kita berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Amin. Oke, baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kakak berharap kita dapat mendengarkan dengan baik. Kita menjadi anak-anak yang bisa berbuat baik kepada keluarga, kepada teman, kepada sesama kita. Dan dengan kebaikan itu kita juga akan diberkati Tuhan. Amin. Nah, kita akan berdoa sesudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena sudah mengajarkan kami anak-anak sekolah minggu untuk dapat berbuat baik sebagaimana apa yang sudah dicatat di dalam firman Tuhan. Berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang ada, Tuhan tolong di dalam mereka menjalankan hidup mereka, biarlah mereka dapat berbuat baik karena tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa